Kayak kami dulu tetap dulu. Ya. Saya tahu, saya bilang kalau ini masuk ke dinas ribut, dan saya nggak mau ribut. Saya hanya berpikir, kenapa pesantren sekolah Islam tidak diajari sejarah Islam juga? Saya itu yang tahu dalam kita, dan kita bisa melakukan. Kenapa tidak? Dulu bapak kita di Hamka, Pak Aceh tidak ada kesempatan seperti kita, dan sekarang kita bisa. Alhamdulillah ya, dengan segala keterbatasan kami sekarang sosialisasi. Ya. Kalau sebelum Ramadan juga kami ke Bandung, guru-guru di Bandung kita kumpulkan untuk kita jelaskan supaya mengajar di pesantrennya minimal di pesantren-pesantren kita, sekolah-sekolah Islam kita, anak-anak kita ajari sejarah yang benar sehingga mereka nanti bangga sebagai muslim, bangga dengan sejarah Islam, bangga dengan para pejuang Islam, bangga dengan para ulama kita. Dengan itulah dia melihat ke depan Indonesia ini negeri muslim, negeri yang harus kita lanjutkan perjuangannya. Dan kita sekarang generasi muda kita, anak kita adalah para pelaku perjuangan para ulama kita. Tapi kalau Indonesia ini kita posisikan sebagai kelanjutan dari kerajaan Hindu, karena dulu kita pernah besar di zaman Hindu dan hancur setelah Islam datang, tidak ada harapan untuk kita. Apalagi Islam yang hebat dari Islam. Ada yang mereka selalu bertanya, apa yang hebat dari Islam? Kalau Hindu kan tinggalkan di Borobudur, Prambanan, muda Borobudur. Islam apa? Nah ini yang salah, mengajar secara salah. Islam tradisinya para ulama kita meninggalkan buku. Hindu, Buddha tradisi baru. Maka mereka meninggalkan banyak batu. Nah kita ikuti sekarang ini tradisi batu. Makanya di Jakarta ini banyak kita jumpai batu. Bikin patung kemana-mana. Ada waktu di KBRI Indonesia mengajar ada seorang Malaysia yang mengatakan begini, saya heran kalau saya ke Indonesia, kenapa banyak sekali patung? Tapi kalau di Malaysia hampir nggak ada patung. Di Aceh juga hampir nggak ada. Saya tanya patung Tengku Umar, nggak ada. Yang ada pecinya, peci di mana itu di Melayu itu pecinya Tengku Umar itu ada ditaruh di situ. Patung ini mahal, triliunan di Jakarta ya buat patung. Dan ini tradisi dikit-dikit menang ini bikin patung. Ya nanti ini bikin patung terus. Jadi kan ada tradisi Islam, tradisi ilmu. Para ulama kita mewariskan buku. Nah itulah yang sedihnya buku-buku itu sudah tidak bisa dibaca lagi karena generasi muda kita nggak bisa baca huruf Arab Melayu, Arab Begol sudah hilang. Banyak sekarang pesantren juga di Sumatera Barat saya pernah mengkritik satu pesantren yang berdiri tua. Jadi sekarang ini kita bangga. Tadi saya sebut pesantren Sidogiri. Pesantren Sidogiri itu berdiri tahun 1718 di Pasuruan. Sampai sekarang pesantren itu masih ada dan bahkan pesantren itu sangat besar. Sudah 300 tahun pesantren ini umur. Santrinya di atas 3.000, sangat profesional. Dan uniknya mereka tidak mau ikut kurikulum pemerintah. Ini pesantren itu mengajarkan fikih, jadi keluar dari situ diharapkan menjadi ahli fikih. Gak mau ikut kurikulum pemerintah dan gak mau dibantu pemerintah. Sampai sekarang. Jadi menurut kiainya duit pemerintah itu suka. Jadi gak mau dibantu pemerintah dibandingkan. Jadi mereka mengambil. Ada pesantren seperti ini di Indonesia itu sejarah. Ada umat Islam yang dia kami mampu ambil. Nah kalau banyak lembaga pemerintah kayak begini kan pemerintah nggak enak ya, nggak bingung bagi-bagi bos. Sekarang kalau kita nggak dibantu pemerintah, ini pesantren dikasih nggak mau dan kaya biar-biarnya itu beruang biar dia bilang triliunan aset. Mereka study without having to come to a class or to go halfway across the city, to go to attend a circle or whatever. It's possible to study from your home. In the last year, we have now over 1,000 students registered for the BA from about 60 different countries, and it is expanding. The diploma, as I said before, the diploma is free, completely free, no cost at all. You can take at any time, there are no time restrictions at all. And that has over 40,000 students.
So now the command of Prophet Muhammad ﷺ, طلب العلم فريضة على كل Muslim, seeking knowledge is obligatory for every Muslim. This is something within our grasp. We can access knowledge now at a scale that was never known before in history. Tahun 2010 kami mengadakan program S1 dalam studi Islam yang terrealisasi oleh administrasi yang kami bangun, kami bentuk dengan menggunakan kurikulum studi Islam yang pernah saya pelajari di Madinah, di Al-Quran University dan juga di Al-Azhar. Jadi